Nah, kebetulan malam ini saya kedatangan ada Koko Cuan di sini ya teman-teman ya, tuh di atas ya, kalian bisa lihat. Dan juga ada Pak Marcel di sini ya. Jadi Pak Marcel selaku CEO dari Expedia dan Koko Cuan selaku praktisi atau profesional dari sales dan marketing teman-teman ya. Kalau background saya lama dulu di perusahaan asing ya, atau disebut multinational company. Kebetulan saya lama di telekomunikasi industri, telekom industri. Sebelumnya waktu lulus kuliah saya di grup Astra, tapi cuma sebentar ya di grup Astra. Habis itu saya pindah ke Nokia, karena waktu itu telco lagi booming. Habis Nokia saya pernah di Ericsson. Kemudian Sony Ericsson, karena Ericsson dan Sony bergabung dari Sony Ericsson. Kemudian terakhir saya di operator selular, kalau Bapak Ibu tahu di Tri, Hutchison Telkom. Nah, saya membawahi provider. Saya membawahi sales dan marketing, dan terakhir sebagai GM, General Manager. Jadi kalau mau cerita panjang kali lebar kali tinggi, karena ngurusnya marketing, ngurusnya sales. Kalau marketing pada dasarnya memang lebih banyak bicara strategi. Jadi kita strategi, kita think tank-nya atau sebagai bikin konsepnya, kemudian bikin strategi marketing, above the line, below the line, event gitu kan, push marketing, pull marketing. Tapi memang zaman dulu marketingnya mungkin beda sama sekarang ya Bro Dennis. Kalau sekarang kan shifting semuanya mungkin Pareto ya, 80% mungkin ke online sudah. Kalau dulu kan jarang online ya, masih tradisional lah. Gitu loh, masih TV. Kalau above the line itu saya cerita sedikit, ada TV, ada radio, ada koran. Ya, itu kan dulu masih dipakai tuh. Mungkin masih ada iklan di TV, tapi mungkin tidak seintens dulu ya. Karena sekarang kan banyak sekali yang namanya endorser, banyak sekali key opinion leaders yang jatuhnya udah ke arah digital nih. Termasuk di TikTok juga ada kreator gitu kan. Kalau zaman dulu belum ada seperti itu, karena belum ada platform-platform seperti sekarang. Nah, sementara kalau kita bicara below the line, ya itu kebanyakan event ya. Kita bikin event, baik itu di mall-mall besar, ataupun di kota-kota kita bikin roadshow, ataupun kerjasama sama banyaklah cross-selling ya, sama perbankan, sama instansi lain. Jualan handphone kan, dulu kita kerjasama sama perbankan, orang bisa beli handphone pakai kartu kredit, kita kerjasama seperti itu. Kalau sales ini lebih ke arah eksekusi ya. Sales lebih ke arah kita ada distributor, bagaimana kita jualan mendistribusikan produk. Nah, dulu distribusi ada tradisional, ada modern. Kalau tradisional, kita dulu jualan handphone ya ke toko-toko handphone yang tersebar kan banyak nih di mana-mana gitu. Tapi kalau modern, ya bisa aja kita kerjasama sama misalnya ada grup ya, misalnya jualan di mana ya sekarang ya? Di Era Jaya gitu kan, Era Phone, atau kita jualan di grup apa gitu, Carrefour atau apa, nah itu modern trade. Dulu ada Fuji FIP kayak gitu. Nah kayak gitu lah. Kalau yang tradisional ya tradisional kayak di Roxy seperti itu. Nah sales lebih ke arah situ, intinya jualan, intinya distribusi, tapi sales juga tidak mudah karena pastinya ada target, ada evaluasi juga, ada strategi juga harus dibuat. Bagaimana kita juga mengelola distributor kita, mengelola retailer kita, sales, ada sell in, ada sell through, ada sell out. Marcel, Mr. Marcel, welcome. Halo Pak Marcel. Oke, selamat malam Pak Denis, Pak Didi. Terima kasih banyak. Malam ini luar biasa. Saya lihat percakapan kita ini rame luar biasa, dan ini pertama kalinya saya live di TikTok nih. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ya, juga Pak Didi. Sudah menjerumuskan saya di TikTok nih. Menjerumuskan yang benar Pak ya. Jadi iya, ceritanya sebenarnya gini ya, saya sudah sejak 2016 ya di YouTube gitu kan, tapi tidak terlalu berkembang. Sorry, aduh. Iya, saya udah diingatkan, jadi saya pakai inisial aja ya, DIET ya, DIET 2016. Lalu di AdSense APK ya, aduh, lagi, sorry. Ads APK ya, dari 2018 ya, gitu. Nah, cuman ini TikTok ini baru saya terjun. Sebenarnya saya terinspirasi dari Pak Denis dan Pak Yudi gitu kan. Ini di TikTok ada banyak penghasilan, lebih banyak dari platform sebelah, ada 11. Lalu saya coba pelajari dari video yang dikirim Pak Denis. Wah, ini luar biasa ini. Makanya saya membangun sebuah komunitas yang namanya Expedia. Di dalam Expedia itu ada banyak sekali fasilitas yang kita berikan untuk membantu para kreator dari pemula pun itu bisa jadi gitu. Kalaupun ada yang bahasanya, wah saya tidak bisa sama sekali, nggak perlu khawatir. Kita telah menyiapkan tahapannya. Jadi dari pengenalan sampai membantu dia udah bisa mandiri, sampai pun dia udah sampai profesional. Walaupun sebenarnya ya memang kan namanya materi ya. Kita udah susun rapi-rapi modulnya. Tapi ada orang yang cuman pengen bahasa kemarin saya sebut dengan Pak Yudi, duduk diam dapat duit. Jadi ibarat kata nih kebanyakan orang Indonesia. Ini saya masuk berapa, dapat hasil berapa. Saya bilang kalau di dunia digital marketing, di dunia pelatihan untuk konten kreator itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita memang dipaksa untuk berkreasi dari sendiri. Jadi ilmu kita udah siapin, lalu kreasi itu dari pribadi-pribadi. Kalau kita udah punya ilmu kayak tadi Pak Denis bilang ilmu daging lah, kita bagi-bagi daging malam ini ya, bagi-bagi daging. Tapi dagingnya kalau tidak diambil juga, ya memang susah juga. Jadi memang seperti inilah di dunia digital ya gitu. Makanya saya menyiapkan satu platform itu untuk membantu mengarahkan. Kalau nggak paham sama sekali ada kelasnya. Yang udah normal atau sudah paham, sedikit paham, ada kelasnya dan ada masternya juga gitu kan. Jadi tinggal pilih mau belajar dari awal atau yang sudah belajar pengen menghasilkan, yang sudah pengen menghasilkan pengen kaya gitu ya. Pengen lebih berkembang
Iya, jadi malam ini terima kasih banyak saya sudah diundang. Jadi kalau saya ditanya ya peluang di dunia digital seperti apa, mungkin di awal yang paling penting yang perlu saya sampaikan adalah kalau misalnya dia punya kelebihan ya, punya pengetahuan, misalnya dia punya suara bagus, gitu kan, skill, jadi public speaking gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa diubah menjadi uang. Kayak hobinya dia tentang otomotif, tentang kesehatan, olahraga, memancing, masak-masak itu sebenarnya itu bisa jadi uang di dunia teknologi, apalagi di video YT ya yang di platform sebelah. Begitu juga dengan TikTok. Nah kemarin kita sudah mulai uji coba ya, satu konten itu bisa di-upload di 4 sampai 5 platform, sehingga di antara kelima ini bisa menghasilkan semua. Nah, kalau ditanya peluangnya seberapa besar, sebenarnya kita yang atur sendiri. Ya, mungkin teman-teman bingung ya, kok atur sendiri? Ya, karena gini, kalau memang orang fokus untuk dapat hasil di dunia digital marketing, di dunia konten kreator, ya semakin dia konsisten untuk buat konten, semakin dia konsisten kayak Bro Dennis ini udah konsisten bikin live gitu kan, seminggu beberapa kali. Nah, kalau kita lebih konsisten lagi, sehari sekali gitu kan, tiap hari sudah ada konten, sudah ada live, itu sudah luar biasa. Makanya saya bilang penghasilan di dunia digital itu kita atur sendiri. Artinya kita semua yang tidak punya skill tetap bisa menghasilkan di dunia digital marketing. Seperti itu. Di dunia konten kreator bisa menghasilkan. Ada banyak konten yang tidak harus tampil wajah gitu kan, dia cuma suara aja, merekam itu bisa menghasilkan. Jadi sebenarnya nggak perlu takut terjun ke dunia digital marketing, tapi konsisten. Jangan cuma coba-coba aja. Sehingga dengan coba-coba kan dia pasti ngomong, saya udah sebulan 2 bulan tidak menghasilkan. Ya wajar, sebulan kalau sekali upload video ya pasti tidak akan menghasilkan sampai kapanpun. Jadi kalau memang mau terjun, minimal dia harus ada konsisten untuk konten. Nah, kita dari komunitas Expedia itu menyediakan semuanya. Jadi kita melihat nih kemampuan atau kemauan dia seperti apa, kita mengarahkan kayak gitu. Ketika sudah diarahkan, kita juga membantu mempromosikan. Jadi kita kasih pengenalan dulu. Nah, kita mulainya dari konten video. Nah, konten video ini kita upload di 5 platform yang tadi saya sebutkan. Supaya tinggal melihat nih mana yang FYP duluan. Kalau saya melihat sebenarnya TikTok paling cepat kita akan memberikan pelatihan atau pengawalan selama 1 tahun penuh. Seperti itu, kita akan lakukan di grup nanti, kita akan grup, terus kita akan berikan pelatihan mungkin seminggu 2 atau 3 kali untuk memberikan pemahaman. Nah, ketika dia sudah paham, kita mengarahkan lagi. Misalnya nih dia udah paham, menghasilkan seperti ini, caranya seperti ini. Ya awalnya tetap harus punya akun. Setelah punya akun, harus punya kontennya. Setelah punya kontennya, kita gabungkan dengan SEO. Dengan kata kunci, deskripsi, karena gimana orang mau cari kita kalau kita tidak taruh kata kunci, tidak taruh judul, tidak taruh gambar yang menarik, bahasanya itu thumbnail di depan kayak gitu kan, dan konsisten upload video. Nah, karena di Expedia juga ada platform buat digital musik yang bisa jadi monetize seperti apa. Nah, jadi saya mengajak teman-teman semua yang malam hari ini sudah meluangkan waktu buat nonton, yuk yang penasaran segera DM ke Bro Dennis, ke Rain Killer. DM nanti kita akan sama-sama ada di satu grup, kita bisa tanya jawab ya. Tapi DM dulu ke Bro Dennis, gimana sih cara nanya-nanya, ngobrol-ngobrol di komunitas. Tenang aja, untuk masuk grup itu gratis. Kan, teman-teman, jadi peluangnya sangat-sangat besar. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Yudi, transformasi tadi kan dari konvensional ke digital, benar juga dikatakan sama Pak Marcel ya teman-temannya, bahwa peluangnya sangat besar dan tergantung kita mau gali potensinya sebanyak apa, seluas apa, tergantung konsistensi, fokus, dan seriusannya. Itu sih dari saya teman-teman ya. Saya selaku host pemilik roomnya Rain Killer di acara Chit Chat ini malam hari ini. Undur diri ya Pak Marcel, Pak Yudi ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya teman-teman ya. Selamat malam ya.